Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan sermon today kali ini saya beri judul Berlaku Setia. Di dalam hidup, kadang kita mendengar ada orang yang mengawali hidupnya dengan begitu baik. Ada orang yang mengawali hidupnya dengan begitu setia. Dan ada orang yang mengawali hidupnya dengan begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Namun sangat disayangkan, setelah mengalami hidup yang baik, menjalani hidup yang setia, dan mengalami hidup begitu luar biasa dengan Tuhan, namun setelah mereka berhasil dengan hal itu, setelah kita hidup sukses, setelah diberkati, kadang kita lupa dengan kasih-Nya yang semula. Karena kita kurang hati-hati dan lengah, sehingga berubah menjadi tinggi hati. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan baca. Segenap bangsa Yehuda mengambil, judul perikopnya adalah Raja Uzia. Ayat yang pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elok dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup. Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita sudah dengar, apa yang sudah saya bacakan tadi, ini adalah cerita seorang pemuda yang bernama Uzia, di mana dia harus naik tahta menjadi raja, menggantikan posisi ayahnya dalam usia 16 tahun. Usia 16 tahun ini adalah relatif masih muda dan sudah harus menjadi raja. Sekalipun Raja Uzia menjadi raja dalam usia yang sangat muda, firman Tuhan yang kita baru dengar tadi dikatakan bahwa dia adalah raja yang berhasil, saudara. Jadi usia ini, walaupun usianya masih muda, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa dia adalah seorang raja yang berhasil. Nah, kita akan belajar apa rahasia yang membuat Raja Uzia bisa berhasil sekalipun usianya muda saat menjadi raja. Ada 3 hal yang saya catat di dalam pembacaan kita tadi, Rahasia yang membuat Raja Uzia bisa berhasil sekalipun usianya masih muda saat menjadi raja. Hal yang pertama yang saya catat adalah ada teladan dari orang tuanya yang turun kepadanya dalam hal melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi rahasia yang membuat Raja Uzia ini bisa berhasil sekalipun usianya masih muda pada saat itu, ada teladan dari orang tuanya yang turun kepadanya dalam hal melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa artinya ini keluarga dari Raja Uzia ini adalah keluarga yang terbiasa melakukan hal-hal yang benar, yaitu
hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Hal yang kedua yang saya catat di sini, rahasia yang membuat Raja Uzia bisa berhasil sekalipun masih muda saat menjadi raja. Yang kedua yaitu Raja Uzia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Raja Uzia ini mencari Allah dengan sungguh-sungguh, saudara. Artinya Raja Uzia ini mencari perkenanan Allah dalam kehidupannya. Dia mencari perkenanan Allah dalam hidupnya. Dan hal yang ketiga, rahasia yang membuat Raja Uzia bisa berhasil sekalipun usianya masih muda saat menjadi raja. Hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah Raja Uzia diajar. Raja Uzia ini dididik untuk takut akan Tuhan. Jadi dari sejak kecil Raja Uzia ini sudah diajar, sudah dididik untuk takut akan Tuhan. Tercatat Raja Uzia ini mendapat pendampingan, mendapat pengawasan dari seorang mentor, dari seorang imam yang bernama Zakaria, saudara. Sehingga tidak heran walaupun Raja Uzia masih muda, saat menjadi raja dia bisa berhasil karena Tuhan selalu berpihak kepadanya. Sehingga apa saja yang dikerjakannya, semua itu sukses, diberkati oleh Tuhan. Karena ada sebuah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Raja Uzia, yang dilakukan oleh Raja Uzia kepada Tuhan, yaitu dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dan dia dididik takut akan Allah. Itulah rahasia kesuksesan dari Raja Uzia. Walaupun dia masih usia muda pada saat itu menjadi raja. Namun sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu, di mana kerajaannya semakin kuat, serta namanya mulai terkenal, namanya mulai termasyhur sampai ke Mesir, bahkan ke negeri yang jauh. Kalau kita melihat di ayat yang ke-16 di dalam 2 Tawarik 26 ini, di sana dikatakan dan dicatat ada perubahan sikap yang terjadi di dalam kehidupan Raja Uzia ini. Raja Uzia ini berubah menjadi tinggi hati. Raja Uzia ini berubah setia kepada Tuhan. Yang tadinya begitu takut akan Tuhan, begitu mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi di ayat ke-16 ini dicatat bahwa Raja Uzia ini berubah menjadi tinggi hati, saudara, serta berubah setia kepada Tuhan, dengan tidak tahu lagi membedakan mana bagian yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai raja, malah melakukan hal yang bukan bagiannya, dengan memasuki bait Allah, memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Artinya dia meremehkan kekudusan rumah Tuhan. Akibatnya yang kita lihat, Tuhan marah dan membuat Raja Uzia mendadak menjadi kusta di bagian dahinya, sehingga dia diusir keluar dari rumah Tuhan oleh para imam-imam yang ada pada saat itu. Kelihatannya ironis bahwa seorang raja yang berhasil, raja yang tersohor, harus mati dengan tanda kutub yang ada di tubuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita Raja Uzia ini, kiranya kita dapat jadikan sebagai pengalaman yang berharga dan dapat mengambil hal-hal yang positif sebagai pembelajaran yang berharga bagi hidup kita, agar kita senantiasa berlaku setia kepada Tuhan dan tidak tinggi hati. Kalau kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat 6b, di sana dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi
di sini sangat jelas ya, menjadi satu gambaran bagaimana ketika orang sudah yang tadinya begitu sukses, begitu diberkati, begitu luar biasa, tetapi karena ada pengaruh-pengaruh di dalam kehidupannya, ya, dia lengah, dia tidak waspada, sehingga dosa kesombongan, ya, rasa tinggi hati itu mulai datang menyelimuti kehidupannya, sehingga dia tidak sadar bahwa dia sudah melewati batas-batas yang sebenarnya dia tidak harus lakukan, ya. Melalui ayat ini, ya, melalui Yakobus 4 ayat 6b, di mana Allah, ya, disampaikan di mana Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati, ya. Melalui ayat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, sekalipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, kita memiliki jabatan yang penting, kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh sombong, ya, dan kita tidak boleh angkuh, tetapi kita tetap harus berlaku rendah hati. Agar apa, saudara? Agar Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan Tuhan. Biar firman-Mu ini dapat mengingatkan kembali ke dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami berlaku setia Tuhan kepadamu ya Bapa, karena kami menyadari Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh Tuhan memelihara kehidupan kami Tuhan, Engkau sungguh-sungguh menjaga kehidupan kami Tuhan, Engkau sudah menebus kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Untuk itulah kami sepatutnya Tuhan untuk tetap senantiasa Tuhan, oh Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap berlaku setia Tuhan kepadamu Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap ingat akan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak berlaku tinggi hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak terjebak di dalam dosa-dosa kesombongan Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa tetap dapat merasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apabila kami Tuhan ada, oh Tuhan, gejala-gejala Tuhan untuk sombong Tuhan, untuk tinggi hati Tuhan, oh Tuhan, kami datang merendahkan diri kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, agar kami Tuhan Engkau ampuni Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk kami bisa diperbaharui Tuhan, untuk bisa kami Tuhan, oh Tuhan, diperbaharui dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat Tuhan, oh kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang bisa mengingatkan kami kembali ya Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam.